Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Di puncak cerita My Hero Academia saat ini, banyak sekali peran dan fungsi karakter yang tidak disangka-sangka akan sangat berpengaruh. Salah satu contohnya adalah Stan yang ternyata menjadi harapan bagi para hero. Nah, setelah Stan menunjukkan aksinya, kini kita dibuat bertanya-tanya lagi. Kira-kira siapa selanjutnya yang akan membantu hero atau Deku misalnya saat menuju perang nanti? Well, admin memikirkan satu sosok yang sekiranya bakal sangat membantu bagi Deku, yaitu Hatsume Mei. Hatsume Mei sejauh ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia bakal berguna bagi hero nantinya. Untuk itu di konten kali ini akan kita berteori tentang peran besar Hatsume Mei di puncak cerita My Hero Academia. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Rumusan teori. Seperti biasa, kita bahas dulu rumusan pembangun teori sebelum kita masuk ke segmen pembahasan inti pada konten kali ini. So, teori ini nantinya akan berbicara soal kemungkinan Hatsume Mei untuk berperan besar di puncak cerita. Entah itu membantu hero ataupun Deku secara objektif. Jadi profil singkatnya, Hatsume ini adalah salah satu siswa kelas 1H, tepatnya di jurusan alat support. Dan tentunya, basic dari Hatsume ini adalah untuk membuat segala macam alat canggih yang sekiranya bisa membuat pro hero terbantu dalam hal memaksimalkan penggunaan queer. Pertanyaan utama yang mendasari teori peran besar Hatsume Mei di puncak cerita dimulai dari episode 83 atau tepatnya di season 4 Arc Festival Sekolah, yang mana pada saat itu Hatsume memberikan Air Force Glove atau sarung tangan yang memaksimalkan petikan jari Deku, yang mana pada saat itu pula ada All Might yang menemani. All Might yang melihat kinerja dari Hatsume Mei kemudian beranggapan bahwa Hatsume nantinya bisa saja akan sangat membantu bagi siswa pahlawan, dan ini semakin dipertegas lagi oleh Power Loader sebelum arc lisensi pahlawan dimulai, yang mana Power Loader pernah berkata bahwa para siswa pahlawan perlu menjalin komunikasi baik ke Hatsume Mei, sebab di masa depan nanti para hero akan sangat terbantu akan kinerja Mei. Dan dari sinilah petunjuk teori kita dimulai, bahwa Mei di puncak cerita saat ini akan berperan besar nantinya. Mei membuat item support untuk Deku. Sejauh ini Mei sudah membuat beberapa item support untuk digunakan oleh Deku, antara lain seperti sarung tangan angin dan juga sol besi yang digunakan untuk memaksimalkan tendangan One for All. Nah, sejauh ini ternyata sarung tangan angin memiliki fungsi lain, yaitu untuk mengatur kekuatan Black Whip yang masih sulit dikendalikan sebelum perang. Dan pada kenyataannya, Deku kini sudah membangkitkan quirk lain seperti Danger Sense, Float, Smoke Screen, dan Fajin, yang ya meskipun quirk terbaru ini tidak terlalu membutuhkan alat support sepertinya, namun pada saat praktik lapangannya, Deku benar-benar mengalami kewalahan saat meruntut penggunaan quirk secara satu persatu. So, karena masalah inilah, bisa saja Mei dapat turun tangan untuk mengatasi masalah penggunaan urutan quirk yang seringkali membuat tubuh Deku mengalami drop saat di lapangan. Misalnya, memproduksi alat khusus untuk memaksimalkan smoke screen, lalu teknologi untuk mengumpulkan energi kinetik quirk Fajin atau Chi dalam tubuh Deku tanpa usaha yang memakan waktu banyak. Kemudian memaksimalkan manuver float dan membuat alat serangan jarak jauh yang sekiranya mirip dengan alat support milik Powers kedua. Meskipun kita belum tahu apa Quirk Powers kedua, namun dapat dipastikan bahwa Quirk Powers kedua dapat menembakkan energi seperti Bakugo. Sehingga jika Deku membangkitkan Quirk Powers kedua, maka tentu akan membutuhkan alat support. Menurut admin, soal Danger Sense sepertinya tak perlu memakai alat support tambahan, karena Danger Sense murni dapat dirasakan dari feeling secara natural, dan kalaupun ada ya bisa jadi alatnya seperti Cerebro milik Charles Xavier dari franchise Marvel. So, kemampuan itu semua dapat dilakukan oleh Hatsume Mei dalam membantu kinerja Deku sebagai pemilik multi-quirk, dan tentunya Hatsume Mei bakal tertantang apabila yang membutuhkan ini adalah Deku. Sebab ya, Hatsume Mei adalah seorang workaholic dalam membuat alat support. Bahkan desas-desus mengatakan bahwa dalam satu semester, Mei sudah membuat ratusan alat, dan sarung tangan angin milik Deku adalah alat ke-202 yang sudah dibuat oleh Hatsume Mei selama bersekolah di UA. Item support untuk All Might. Dahulu, All Might sebenarnya diberikan semacam item support guna untuk memaksimalkan kinerja One for All pada saat beraksi sebagai hero. Namun akhirnya All Might melepas item support tersebut dengan alasan bahwa dia tak cocok untuk menggunakan item support, sebab dengan dirinya yang memakai kostum biasa saja sudah sangat-sangat kuat. Nah, di puncak cerita saat ini ada wacana bahwa All Might akan turut ikut campur di medan perang nanti.
Namun yang menjadi masalah saat ini adalah quirknya yang kini tak efektif. All Might kini hanya memiliki kemampuan untuk merubah tubuhnya menjadi kebentuk kekar dalam waktu beberapa detik. Dan oleh karena itu, kini All Might tidak sekuat dulu lagi. Akan tetapi, kemungkinan agar All Might bisa turun tangan lagi di medan perang nanti hanya dapat dilakukan dengan cara All Might mau tak mau memakai alat support untuk menunjang aksinya. Dan salah satu yang sangat kompeten dalam membantu teknologi penunjang aksi All Might tidak lain adalah tentu saja Hatsume Mei. Karena Hatsume tidak hanya menciptakan alat-alat sederhana berukuran sedang, akan tetapi alat-alat berukuran besar juga dapat dibuat oleh Mei. Oleh karena itu, peran Mei sangat dibutuhkan. Atau mungkin sejak dulu Mei sudah membantu All Might dalam perihal alat support, seperti yang pernah terjadi di chapter 313 contohnya, yang mana pada saat itu All Might diserang oleh villain dan saat terhempas dari mobil, All Might terlihat memegang koper yang diduga berisi item support yang bisa menunjang aksinya. Sehingga setelah itu All Might tak mengalami masalah fatal yang diakibatkan oleh serangan villain. Mei membantu kelas pahlawan. Tadi sudah admin sebutkan salah satu fakta bahwa dalam satu semester, Hatsume Mei sudah membuat ratusan alat support, dan itu bukanlah jumlah yang sedikit. So, di puncak cerita saat ini, para siswa pahlawan tentunya sedang membutuhkan berbagai macam bentuk bantuan. Entah itu bantuan tenaga ataupun alat, sebab mereka yang kini memiliki kemampuan menggunakan quirk dengan mantap, rasanya masih belum cukup. Sebab kini jadwal peningkatan kemampuan yang seharusnya dapat dilakukan selama sebulan, selama Shigaraki hibernasi, ternyata tidak dapat dilakukan, sebab terjadi salah perhitungan. Dan ternyata Shigaraki sudah perfect dalam 3 hari. Jadi admin rasa kini adalah tugas Hatsume Mei untuk turut ikut campur dalam membantu siswa hero dengan ratusan alat support yang sudah dibuat selama berada di UA. Dan dari ratusan alat tersebut pastinya akan berguna bagi siswa pahlawan untuk menunjang efektivitas quirknya di perang melawan Shigaraki nanti. Teori ini sebenarnya berdasarkan sketsa spoiler yang dulu pihak studio pernah bagikan, yang mana memperlihatkan sketsa Mei yang siap beraksi pula. Meskipun ini hanyalah sketsa, namun beberapa sketsa lain yang ditampilkan sudah terjadi di beberapa chapter terakhir. Sehingga sketsa ini bisa menjadi rujukan yang semakin meyakinkan kita akan keterlibatan Hatsume Mei di puncak cerita saat ini. Well, admin sangat menunggu dari Hatsume Mei dikala hero sedang linglung dalam menghadapi Shigaraki. So, itulah konten teori kita kali ini, dan tentunya jika kalian ada sanggahan, bantahan, atau apa kek, bisa di-share di kolom komentar. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.